Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama saya Hamzah di channel ceritanya Hamzah. Baik, gimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan tetap semangat, tetap sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi atau membahas materi tentang himpunan. Nah, khususnya materinya itu pengertian atau definisi himpunan, kemudian notasi himpunan, dan anggota himpunan. Untuk memahami materinya, kalian tetap stay dan tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami apa itu definisi atau pengertian daripada himpunan. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menuliskan notasi atau lambang daripada himpunan itu. Yang ketiga adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menuliskan anggota-anggota dari himpunan itu. Oke? Nah, pernah kalian jalan-jalan ke tempat ini? Pasti ya. Di situ ya, itu pasar. Di situ pasti kalian pernah jalan-jalan ke situ. Nah, untuk membeli sesuatu, misalnya membeli ikan, tentu kalian pergi ke tempat ikan. Untuk membeli baju, tentu kalian juga akan pergi ke tempat penjualan baju. Ya, membeli misalnya sepatu, tentu kalian juga akan pergi ke tempat sepatu. Di situ ada beberapa kumpulan-kumpulan penjualan yang jualannya sama. Ya. Nah, apa sih sebenarnya himpunan itu? Himpunan itu ya tidak lain itu sebenarnya sebuah perkumpulan. Nah, tapi apakah semua perkumpulan bisa dikatakan himpunan? Kita lihat materinya, ya. Nah, perhatikan gambar ini kembali. Ini, sini ada gambar kumpulan binatang berkaki 4. Ya, situ ada sapi, ada kerbau, dan kambing. Ya, tentu mereka ini adalah binatang yang berkaki 4, sehingga bisa dikatakan kumpulan binatang berkaki 4. Nah, bagaimana dengan ini? Kumpulan binatang berkaki 2. Ya, ini ayam, ada penguin, dan ada bebek. Ya, itu adalah kumpulan binatang berkaki 2. Betul. Nah, kumpulan-kumpulan binatang tadi itu disebut sebagai himpunan. Ya, tentu nanti kalian akan paham ya apa itu himpunan setelah melihat perbandingan gambar berikutnya. Jadi kumpulan binatang tadi itu disebut sebagai himpunan, yaitu himpunan berkaki 4, ada sapi, kerbau, dan kambing. Terus himpunan berkaki 2, itu ada ayam, penguin, dan bebek. Nah, coba perhatikan lagi gambar ini. Ini adalah gambar orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Ya. Terus ini itu adalah gambar kumpulan kota besar yang ada di Indonesia. Kemudian yang di sini ini ada kumpulan gunung-gunung tinggi yang ada di Indonesia. Nah, kumpulan-kumpulan orang kaya yang ada di Indonesia, kumpulan-kumpulan kota besar yang ada di Indonesia, dan kumpulan gunung-gunung tinggi yang ada di Indonesia itu tidak termasuk sebagai himpunan. Itu tidak termasuk sebagai himpunan. Kira-kira mengapa ya? Nah, sekarang kita lihat. Jadi, kalau kita lihat tadi perbedaan antara yang termasuk himpunan dan yang bukan, jelas dilihat bahwa perbedaan antara kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang tidak termasuk himpunan adalah pada batasan yang jelas. Kalau himpunan itu dapat diukur dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Ya.
Tadi misalnya kumpulan hewan berkaki 4. Ya, berarti jelas bahwa batasannya itu punya kaki 4. Ya. Kemudian himpunan hewan berkaki 2, jelas juga batasannya dia memiliki kaki 2. Tapi kalau misalnya kumpulan gunung tinggi di Indonesia, itu kita tidak bisa melihat batasannya secara jelas. Tingginya itu diukur seperti apa, ya. Ketinggiannya itu yang masuk dalam kategori tinggi itu seperti apa, berapa tingginya itu tidak, karena tidak termasuk di dalamnya. Tidak bisa diukur karena tidak jelas ukuran tingginya berapa. Nah, begitu juga tadi kumpulan kota-kota besar di Indonesia, ya. Besarnya itu seperti apa? Tidak jelas. Sehingga kumpulan-kumpulan itu tadi tidak termasuk sebagai himpunan. Oke? Jadi, kesimpulannya, himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda yang sudah didefinisikan dengan jelas. Tadi kalian sudah bisa mengelompokkan mana yang termasuk himpunan dan yang mana yang bukan termasuk himpunan. Oke, sekarang bagaimana cara menuliskan himpunan? Oke, tadi kita sudah mengelompokkan salah satu kelompok atau himpunan, yaitu hewan berkaki 4. Masih ingat kan? Hewan berkaki 4 tadi yang ditampilkan apa saja? Ya, satu adalah sapi, kedua adalah kerbau, dan yang ketiga adalah kambing. Nah, misalkan kita berikan nama kumpulan itu, kumpulan hewan berkaki 4 itu adalah A. Maka kalau ditulis dalam bentuk notasi himpunan, yaitu A sama dengan buka kurung kurawal, kemudian anggotanya tadi yaitu sapi, kerbau, dan kambing. Kemudian tutup kurung kurawal. Kerbau itu anggota himpunan A, ya, karena kerbau tadi masuk sebagai kelompok hewan berkaki 4. Ditulis kerbau elemen A. Ayam bukan anggota himpunan A, sehingga ditulis seperti ini. Ayam bukan anggota himpunan A, sehingga ditulis seperti ini. Ayam bukan elemen, ya, bukan elemen A. Oke? Nah, berikut yang perlu diketahui adalah bagaimana caranya menyatakan himpunan. Oke, ini harus diperhatikan ya. Satu, cara menyatakan himpunan. Satu, menyebutkan anggotanya atau tabulasinya dengan cara mendata yang ditulis di dalam kurung kurawal seperti ini. Misalnya, kita ambil dalam bentuk angka. Nih, A, misalnya himpunan A sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Kemudian B, 2, 4, 6, 8. Itu cara menyatakan himpunan dengan mendata, menyebutkan anggotanya, atau dengan tabulasi, ya, yang ditulis di dalam kurung kurawal. Cara kedua yaitu menyebutkan syarat anggotanya. Ya, misalnya tadi anggota himpunan A tadi adalah 1, 3, 5, 7. Kita tahu bahwa bilangan yang diawali oleh angka 1 itu adalah bilangan asli. Nah, tadi anggota yang disebutkan adalah 1, 3, 5, 7.
itu adalah bilangan-bilangan ganjil. Sehingga kalau kita tuliskan dengan syarat menyebutkan anggotanya, ini ya, seperti ini, yaitu A sama dengan himpunan 4 bilangan asli ganjil pertama. Karena ada 4 tadi bilangan asli yang ganjil yang ditulis di dalam anggota himpunan A. Kemudian himpunan B. Tadi himpunan B anggotanya itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, kita tahu bahwa angka itu adalah angka genap atau bilangan genap. Sehingga kalau ditulis dalam notasi, sehingga kalau kita tuliskan jadinya seperti ini. B sama dengan himpunan bilangan asli genap. Ya, kenapa? Karena 2, 4, 6, 8 itu adalah bilangan asli, tapi dia bilangan yang genap. Dan kenapa dia tidak disebutkan bahwa ganjil genap pertama, 4 bilangan genap pertama? Karena di belakangnya itu masih ada titik-titik yang menandakan bahwa masih ada lanjutan bilangannya. Paham ya sampai sini? Cara selanjutnya untuk menyatakan suatu himpunan yaitu notasi pembentuk himpunan. Seperti apa? Ya, misalnya kita tuliskan tadi notasi pembentuk himpunannya untuk himpunan A, yaitu bilangan 4 bilangan asli ganjil pertama. Kita tulis seperti ini ya, yaitu A sama dengan buka kurung X garis tegak X kurang tanda kurang dari 8, koma X bilangan asli ganjil. Nah, kalau dibaca bahwa A adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana syaratnya itu X-nya itu kurang dari 8 dan X itu sendiri adalah bilangan asli ganjil. Bisa? Paham ya? Selanjutnya, untuk yang B. B itu adalah himpunan bilangan asli genap. Ya. Oke, kita tulis dalam notasi pembentuk himpunannya seperti ini. B sama dengan buka kurung kurawal X garis tegak kemudian X bilangan asli genap. Kenapa tidak menggunakan lagi tanda kurang dari? Ya, seperti tadi bahwa anggota di dalam himpunan B itu adalah bilangan asli genap yang masih ada lanjutannya. Artinya tidak dibatasi anggotanya. Sehingga semua bilangan asli genap ya, masuk dalam anggota himpunan B. Oke? Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara 3M. Rajin cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak. Oke? Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.